Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah bergabung hari ini di Mata Diktat K3LH. Sudah lengkap sepertinya, bisa kita mulai ya pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menerapkan K3LH. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita bermunajat supaya apa yang kita laksanakan hari ini ada manfaatnya dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa hari ini. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, peraturan selama proses pembelajaran, semua sudah masuk WA Group ya, kemudian sudah masuk Google Classroom di K3LH, kemudian absensi di grup tadi juga sudah dilakukan, namun untuk memastikan kembali kehadiran anak-anak Ibu dan memastikan apakah kondisinya sedang dalam baik-baik saja, Ibu absen satu persatu, nah, boleh ya di sini ya. Gita, hadir, sudah hadir Gita? Bu. Hadir. Liana? Hadir, Bu. Oke, untuk penilaian masih sama ya, kita KKM 70 dengan 3 komponen penilaian, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan itu akan kita nilai selama proses pembelajaran untuk sikap, kemudian keterampilan besok kita nilai di proses praktik, dan pengetahuan itu akan Ibu nilai dalam tes tertulis nanti dalam bentuk kuis ya di akhir pembelajaran. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari, mungkin ini kalian sudah melaluinya, yaitu menerapkan K3LH dan melaksanakan K3LH. Menerapkan K3LH untuk pengetahuan dan melaksanakan K3LH untuk kompetensi keterampilan yang harus kalian kuasai. Dari 3 KD tersebut, ada beberapa indikator pencapaian kompetensi yang harus kita kuasai. Yang pertama, menjelaskan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian menguraikan fungsi dari pakaian perlindungan diri, dan kemudian mengkategorikan penyebab kecelakaan, pencegahan, dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian mendiferensiasikan atau membedakan beberapa jenis alat pemadam api ringan. Nah, di sini akan kita pelajari nanti jenis-jenisnya apa saja dan bagaimana cara pemakaiannya. Besok ya, ini ya, hari ini kita akan mempelajari di 3 indikator yang di atas. Indikator 3.1 sampai indikator 3.3. Kemudian ada lagi nanti kita akan menguraikan dan mengkaitkan konsep-konsep lingkungan hidup dengan kegiatan berlaboratorium ataupun nanti dengan kegiatan yang ada di industri. Karena kegiatan-kegiatan tersebutlah yang akan memberikan efek secara langsung terhadap lingkungan hidup. Untuk keterampilan, indikator keterampilan 4.1 itu kita akan mempraktikkan bagaimana cara penggunaan pemadam api ringan. Sebenarnya kalau kita luring, ini sangat menarik nih, nanti kita akan menggunakan masing-masing siswa akan praktik menggunakan APAR, namun karena sekarang masih terbatas, kegiatan kita hanya dilakukan secara daring, nanti Ibu akan share secara rinci besok bagaimana cara menggunakan pemadam api ringan. Sebelumnya, Ibu mau mengukur dulu pengetahuan kalian tentang K3LH. Ada 5 soal yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ibu akan mengukur tingkat pengetahuan kalian sebelum Ibu memulai materi yang akan Ibu sampaikan hari ini mengenai kecelakaan kerja. Silakan dikerjakan untuk waktu 3 menit. Untuk melatih kerjasama kalian supaya bisa bekerja sama dengan siapapun, maka pembagian kelompok yang kemarin akan kita acak. Supaya lebih banyak interaksi dengan teman-teman yang lain. Silakan dicatat untuk pembagian kelompok 1, 2, dan 3. Setelah pembagian kelompok, nanti akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu punya 1 studi kasus supaya membuka wawasan kita untuk materi kecelakaan kerja. 12 mahasiswa mengalami luka dan 1 dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Saat 70 mahasiswa yang
beberapa kelompok sedang melakukan destilasi atau pemisahan air dan alkohol pada praktikum. Namun salah satu kelompok mahasiswa yang berjumlah 15 orang terlambat mengangkat pemanas hingga larutkan sampel yang berada di dalam lambung destilasi kering dan padat. Nanti masing-masing kelompok akan mengidentifikasi apa saja sih yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Silakan diidentifikasi apa yang menyebabkan kecelakaan di lab tersebut oleh masing-masing kelompok. Bisa dalam waktu 5 menit. Jadi setelah lihat video itu, penyebabnya yang pertama itu dia karena terlambat ngangkat pemanas, jadi dia meledak. Terus ngelakuin pemisahan air sama alkohol, terus dia terlambat jadinya meledak, terus jadi kena serpihan kaca gitu, semuanya pada kena luka-luka, kena muka, terus sama kena badan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ternyata kesalahan prosedur dan tidak pemahamannya praktikan terhadap prosedur itu akan menyebabkan kecelakaan kerja yang fatal ya. Itu oke, hanya satu kelompok seperti yang disebutkan tadi. Kalau semua kelompok tidak memahami prosedur, nah akibatnya mungkin akan lebih fatal dibandingkan dengan berita yang disajikan tadi ya di video kasus. 3LH itu akronim dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Yang merupakan suatu ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kemudian penyakit akibat kerja, akibat proses pekerjaan, kemudian pencegahan terhadap kebakaran, terhadap peledakan, dan terhadap lingkungan hidup. Makanya juga dipelajarilah hasil lingkungan hidup dalam materi K3LH ini. Nanti kemungkinan akan Ibu share tugas mandiri dalam bentuk LKPD, materi lingkungan hidup yang mungkin tidak sempat kita bahas di sini. Materinya akan dibahas di LKPD. Waktu pengumpulannya itu 1 minggu, bisa sampai minggu depan ya. Apa itu sih yang dimaksud dengan kebakaran? Apakah setiap api itu bisa kita sebut dengan kebakaran? Enggak, Bu. Enggak. Apa contoh api yang tidak bisa disebut sebagai kebakaran? Kompor. Kompor, waktu Lilin. kita masak. Lilin, oke, waktu kita masak. Kompor dan lilin itu tidak disebut kebakaran karena apa? Kondisinya aman karena dia bisa, apinya bisa kita kendalikan. Ya. Betul. Sehingga dia bisa bermanfaat apinya. Nah, kebakaran itu tidak merupakan salah satu jenis api yang tidak bisa dikendalikan. Sehingga itu disebut dengan kebakaran. Syarat terjadinya kebakaran itu harus ada 3 komponen nih, dilihat di gambar segitiga ini ya. Kebakaran itu terjadi kalau ada sumber panas, kalau ada bahan bakar, dan kalau ada oksigen. Ini Ibu kasih studi kasus. Ada pabrik pengolahan kertas. Ya, itu masuk ke dalam kebakaran apa nih kalau terjadi kebakaran? Kelas A. Kelas A, karena apa? Kenapa Intan? Karena kelas A itu kebakaran yang disebabkan oleh benda padat yang mudah terbakar seperti kayu, kain, kertas, atau plastik. Oke. Karena di pabrik kertas itu pasti akan banyak komponen kayu dan komponen kertas, maka kemungkinan kebakaran itu akan disebabkan oleh benda-benda padat ya, dan dikelompokkan menjadi kebakaran jenis A. Kalau misalnya di pom bensin, Zelzi, terjadi kebakaran di pom bensin karena tangkinya meledak. Kira-kira itu masuk ke kebakaran kelas apa, Zelzi? Kelas B, Bu. Kenapa kelas B? Karena kelas B juga yang menyebabkan kebakaran itu oleh bensin, minyak, pelumas, cat pernis, dan gas yang mudah terbakar. Prinsipnya untuk memadamkan api itu adalah kita harus memutus reaksi dari segitiga api tadi. Memutus reaksi antara sumber panas, oksigen, dengan bahan bakar. Ada yang tahu caranya gimana? Nah, bagaimana cara memutus reaksinya? Itu adalah menghilangkan salah satunya. Menutup akses salah satunya untuk bereaksi dengan
dua zat lainnya. Untuk memutus reaksi tersebut, kita memerlukan alat bantu, ya. Entah kita hilangkan oksigennya, atau kita hilangkan sumber panasnya, atau kita hilangkan bahan bakarnya, itu salah satu kita pilih. Nah, untuk menghilangkan salah satu dari 3 zat tersebut, kita memerlukan alat bantu. Alat bantunya apa aja? Nah, yang biasanya ada di lingkungan kita itu alat bantunya itu ada 3 jenis. Yang pertama APAR, yang kedua hidran, yang ketiga ini fire engine. Untuk menempelkan APAR di dinding yang mudah terlihat dan mudah terjangkau itu biasanya di kisaran 90 sampai 120 cm penempatannya. Jadi dia nggak boleh ketinggian, juga tidak boleh terlalu rendah. Kira-kira kenapa? Karena kalau ada apa-apa biar langsung diambil gitu, Bu, biar gampang diambil. Iya, untuk memudahkan atau menjangkau pada saat proses pemadaman api nanti kalau terjadi kebakaran tiba-tiba. Nah, ini dia jenis-jenis APAR-nya. Bentuknya seperti ini, yang membedakan hanya isi di dalamnya. Isi di dalamnya ini bayangkan ada cartridge-nya, ada tempat pengisian bahannya. Dalam tabung ada tabung lagi. Jadi tabung di dalam itu isinya ada yang powder, bubuk ya, powder itu, ada yang gas, ada yang foam. Foam itu busa. Seperti kalau kita cuci muka itu kan busanya, ada busa. Nah, itu foam isinya. Kemudian yang terakhir CO2. Nah, di situ nanti anak-anak ibu akan diminta untuk mengurutkan prosedur kerja dari penggunaan APAR. Nah, sebelum mengurutkan prosedur kerja dari penggunaan APAR, bagaimana yang baik, itu kan prosedurnya masih acak ya. Nah, nanti kalian diminta untuk mengurutkan urutan prosedur yang benar, yang sesuai, yang seharusnya. Namun sebelum mengurutkan, kita harus terlebih dahulu memahami dulu nih apa saja sih bagian-bagiannya, kemudian sebelum menggunakan apa yang harus dipersiapkan. Nah, Ibu mau men-share video. Dan yang kelima, tabung utama pada APAR. Yang perlu diperhatikan dalam proses pemadaman api. Perhatikan arah angin, perhatikan jarak aman, perhatikan cara melangkah, arahkan ke titik api. Pastikan api telah padam. Setelah APAR dipergunakan dan habis, sebaiknya tabung direbahkan. Mengingat jam pelajaran kita akan segera habis, Ibu mau men-share evaluasi kita hari ini dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Ibu share di grup dalam bentuk link. Dijawab terlebih dahulu beberapa soal yang berhubungan dengan materi kita 2 hari ini untuk mengukur tingkat pencapaian anak-anak Ibu apakah sudah memahami materi yang sudah kita pelajari 2 hari. Ya, alhamdulillah sudah ada yang masuk ini jawabannya. Nilainya 100 ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab dan mendapat nilai 100. Alhamdulillah ya, berarti materinya tersampaikan. Ada yang kedua ini 80 ya, masuk. Alhamdulillah. Cukup jelas sekali ya, insya Allah ya, alhamdulillah, dan sudah dibuktikan dengan hasil kuisnya. Banyak yang mendapatkan nilai 100. Terima kasih banyak atas atensinya, perhatiannya, kemudian atas kerjasamanya dalam penyampaian materi ini ya. Mudah-mudahan materi ini nanti akan berguna untuk kalian dalam praktik di laboratorium di sekolah nanti, ataupun malah untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin setelah ini ada yang mau beli APAR malah nanti untuk di rumahnya ya, untuk jaga-jaga ya. Boleh buka kamera semua untuk absensi terakhir hari ini. Terima kasih ya untuk yang sudah menjawab pertanyaan di kuis dengan baik. Kemudian
dengan nilai yang sangat memuaskan, alhamdulillah. Tidak ada yang remedial. Ibu ambil fotonya dulu boleh ya? Untuk absensi hari ini. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Pak Ilyas untuk menutup pertemuan hari ini. Boleh memimpin doa supaya berkah ilmunya ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya, atas nilainya yang bagus-bagus. Wah, Masya Allah, bangga banget sama Rombel B. Sangat memperhatikan, sangat antusias, kemudian nilainya juga terbukti baik. Alhamdulillah, terima kasih. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.